Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Salawatuhu wa salamuhu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa barik wa salim asma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, kenikmatan iman Islam, sehingga kita bisa berjumpa, bermuajahah walau via online. Pada kesempatan kali ini kita pertemuan 9 untuk manajemen pemasaran, ya, dengan materi manajemen pemasaran. Bisa dilihat saya ulangi share screen-nya. Oke. Jadi ini bagi teman-teman yang mungkin belum menyimak, silahkan disimak dari link yang sudah di-share tadi itu, mulai pertemuan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya. Alhamdulillah, pertemuan kita selama ini terdokumentasi, ya. Pertemuan kita selama ini, walaupun waktu itu belum masa pandemi COVID, ya, tapi kita sudah terdokumentasi sehingga sudah di-upload di YouTube, ya. Teman-teman bisa cek kembali, ya. Mungkin ada yang belum menyimak, disimak mulai pertemuan 1, pengantar tentang technopreneurship. Jadi apa itu technopreneurship? Kemudian menggali ide bisnis. Jadi ide-ide bisnis yang bisa, ya, tentunya yang kalian bisa diwujudkan nantinya ketika sudah lulus, ya. Kalau sudah jiwa usahanya sudah ada, insya Allah tidak akan takut tidak kerja, ya, tidak akan takut nganggur, ya, karena selalu punya inovasi di situ. Bisa dicek kembali. Kemudian prinsip dasar bisnis, ya, sudah dibahas juga. Tentunya tetap, ya, gunakan karena kalian semua adalah santri, ya. Jadi bisnisnya juga harus dengan prinsip-prinsip santri gimana, ya. Dawuh-dawuhnya masyayikh juga harus diperhatikan. Jadi bukan menghalalkan segala cara asal untung, ya. Kemudian studi kelayakan usaha, bisa dicek lagi beberapa usaha juga, contoh-contoh ada. Kemudian dianalisa model bisnis, terus sistematika penulisan bisnis plan atau rencana bisnis, ya, sehingga tadi yang masih berupa ide ketika sudah ditulis, ya, ini sudah setidaknya ada progres, ada langkah ke depan. Nah, ini kemudian ini presentasi, ya, UTS, ya, ini masih proses cek siapa yang sudah ngerjakan, siapa yang belum UTS-nya, nah, gitu. Oke, kali ini kita lanjut di manajemen pemasaran, ya. Jadi kalau di pemasaran ini kan istilahnya, ya marketing, ya. Atau kalau umumnya sales, ya. Mungkin banyak yang tidak mau jadi sales, ya. Tapi justru, ya, sales itu yang memang sebetulnya ujung tombak dari bisnis, ya, di sales itu, di menjual itu. Bagaimana sebuah produk bisa dipasarkan kalau tidak ada salesnya, ya. Kalau nantinya bisnis itu masih baru mulai atau Anda baru memulai, ya salesnya ya Anda sendiri, karena belum bisa membayar orang untuk menjadi sales, ya.
Oke, jadi banyak sekali, dan di sini nanti saya sharekan kalau untuk materi ya. Jadi saya sharing lagi, bisa saya perlihatkan untuk di PDF-nya. Oke. Jadi ini ada 2 PDF ya, technopreneurship sama kewirausahaan. Ini kewirausahaan. Ya. Kalau ingin baca terkait manajemen pemasaran, ya, saya kira di sini sudah banyak dibahas ya, di halaman 103. Langsung sini ya, 100. Halaman 903. Nah, ini ya, manajemen pemasaran. Nanti teman-teman bisa baca sendiri di sini. Ya, di sini ada want ini keinginan, need kebutuhan, not want bukan keinginan, not need bukan kebutuhan. Di sini ada budget line atau garis budget itu anggaran. Nah, di sini ada demand itu permintaan itu pasti hubungannya dengan keinginan dan kebutuhan ya. Ya mungkin banyak juga ini apa meme itu ya, bergayalah sesuai isi dompetmu kan gitu ya, bergayalah sesuai isi dompetmu ya. Ada meme seperti itu. Jadi memang di sini ada keinginan, ada kebutuhan. Ya insya Allah kalau ya semuanya ini ya, kalau berdasarkan kebutuhan, insya Allah ya cukup, semuanya cukup pasti itu ya. Butuh untuk apa? Ya butuh untuk pelajaran online seperti ini ya, mungkin butuh HP Android yang mungkin speknya juga tidak terlalu besar ya kan. Terus atau laptop ya, laptop yang mungkin juga tidak terlalu besar speknya, itu kebutuhan karena memang sekarang dibutuhkan untuk online seperti ini ya. Juga mengikuti mungkin nanti pelatihan online ini, saya kira kesempatan yang bagus ya untuk mengikuti, karena ini sekarang sedang digandrungi berbagai pelatihan online, bahkan gratis, rata-rata sudah gratis bersertifikat ya. Itu nanti bisa diikuti, nanti saya share juga lah, nanti kalau ada informasi saya share biar teman-teman ikut ya. Tapi kalau keinginan ya, di sini nih keinginan ya, macam-macam keinginannya ya. Pengen HP harus yang mungkin RAM-nya 6 GB ya RAM-nya 6 GB, terus apa namanya, mungkin space-nya yang 100 berapa, 126 GB semuanya ya, terlalu besar ya, itu keinginan. Tapi keinginan ya enggak masalah Pak, ya enggak apa-apa gitu ya. Ini keinginan di sini. Jadi di sini ada budget, ada kebutuhan, ada keinginan ya. Ini kadang memang sales itu ya nembaknya di sini. Nembaknya itu kalau tidak di kebutuhan ya, ini di keinginan pasti ditembak ya. Calon customer ini pasti ditembak sudah ya, ditembak bagaimana keinginannya ini terpenuhi ya, dengan berbagai cara, macam-macam ini. Nah ini loh, kalau sudah macam-macam ini sudah akhirnya menawarkan berbagai kemudahan gitu ya. HP-nya mungkin apa, kredit ya toh apalagi ya, ini kalau saya bahas online ini kurang enak ini saya ini kalau bahas sampai ke sana ini nanti ya. Jadi bisa di demo sales HP nanti saya nanti. Jadi ya sebisa mungkin ya sesuai kebutuhan saja lah ya. Tapi memang sebagai sales kadang ini keinginan ini mau tidak mau harus di ini kan ya, harus ditembak keinginan ini ya. Tapi tentunya ya gimana ya, kalau secara
secara Islami tentunya ya gunakan cara-cara yang baik lah, itu aja dulu lah. Nanti mungkin bisa kita ulas lagi kalau sudah kita offline ya, ke kaitannya dengan mungkin ada kredit dan sebagainya seperti itu. Di sini juga ada di kewirausahaan. Kalau kewirausahaan kan memang di apa ya, sebelum technopreneurship ya. Kalau technopreneurship ini kan kewirausahaan digabungkan dengan teknologi. Kalau di kewirausahaan ini murni usaha ini. Jadi tidak dengan teknologi, tapi untuk pemasarannya ya, terkait pemasaran nanti Anda bisa cek juga di sini, juga banyak berbagai cara ya. Terus kalau yang terkait cara menjual sendiri atau cara pemasaran sendiri ya, ini mungkin ada yang sudah paham juga. Di sana ada hard selling, ada soft selling, ada covered selling ya, kalau bahasanya itu. Jadi kalau hard selling itu memasarkan secara langsung. Jadi umpamanya ini ada produk atau rumah mungkin ya, produknya ya. Ini ada rumah harganya 200 juta, silakan bisa dibeli umpamanya. Itu hard selling. Jadi secara terang-terangan langsung menjual. Kalau soft selling ini tidak terang-terangan ya, tidak terang-terangan. Jadi umpamanya gimana, kalau soft selling itu ada rumah bagus gitu kan, ada rumah bagus, view-nya menarik, bahan-bahannya juga kualitas nomor 1 umpamanya, tapi tidak menjual secara langsung. Itu soft selling ya, lebih lembut ya. Kemudian ada covered selling. Covered selling ini lebih tertutup lagi. Jadi kalau covered selling ini cerita, modelnya cerita. Jadi contohnya, namanya saya jalan-jalan ke Situbondo, saya melihat rumah bagus, kemudian saya mampir. Di sana saya tanya-tanya, ternyata memang perumahan ini memang digandrungi sekali, sudah banyak yang beli umpamanya. Bahkan pembelinya rata-rata ini juga orang-orang umpamanya para pejabat di Situbondo umpamanya, seperti itu. Ya, jadi lebih tertutup lagi. Ya, jadi kuncinya adalah si customer atau calon customer ini tertarik, kemudian bertanya seperti itu. Ini contohnya sama seperti ketika saya cerita tentang jual kerupuk ya. Jadi ketika jual kerupuk, maka kita tidak menjual secara langsung, artinya Bu tolong beli kerupuk saya, tidak seperti itu ya, tapi cerita ya. Kita mampir ke tokonya, beli sesuatu, apakah beli bensin, apakah beli jajan di situ, kemudian cerita-cerita, ngobrol. Ini loh Bu, saya habis jalan keliling-keliling, ini ya, lihat toko ibu, saya beli bensin di situ. Nah, nanti dia akan tanya sendiri, loh sampean keliling ngapain Mas? Saya ini loh Bu, saya les kerupuk. Oh, gimana itu sistemnya? Oh, sistemnya seperti ini. Akhirnya dia wes Mas, taruh sini aja. Jadi dia yang justru menawarkan, bukan kita yang menawarkan agar produk kita itu dibeli, tapi dia sendiri yang menawarkan. Kalau secara pengertian ya, untuk pemasaran sendiri itu ini ya. Jadi pemasaran ini merupakan sebuah fungsi organisasi yang mengatur tentang sebuah proses untuk membuat, berkomunikasi, dan mentransformasikan nilai tambah kepada konsumen. Ya, kalau versinya Pak Halis ya, pemasaran ini adalah cara kita untuk mendapatkan feedback dari dari seseorang gitu ya.
Feedback itu seperti apa? Contoh, umpamanya yang kita tawarkan adalah produk, maka feedbacknya tentunya dia bisa membeli produk kita, kan begitu. Kalau umpamanya yang kita tawarkan adalah jasa, tentunya feedbacknya adalah dia mau menggunakan jasa kita. Kalau yang kita tawarkan adalah sebuah event atau sebuah acara, ya feedbacknya ya agar dia mau mengikuti event atau acara tersebut, seperti itu. Ya, jadi ini sekilas tentang pemasaran. Ini kalian bisa baca ini lagi. Kemudian kita juga bisa diskusi di grup WA yang sudah ada. Bisa silakan digunakan jalurnya 24 jam ya, online bisa digunakan. Oke. Kemudian saya sharing ini untuk Google ya. Google sampai saat ini adalah the first search engine, jadi mesin pencarian pertama di dunia. Ya, jadi apa-apa mesti Google ya. Biasanya kita nyebut Mbah Google ya. Oke, contoh umpamanya gini. Di sini kita tulis umpamanya di Google rumah murah. Maka yang muncul ya, ini berbagai macam seperti ini ya. Rumah murah ya. Nih. Ketika kita tulis rumah murah, maka dia skopnya ini ya se-Indonesia, ya sebetulnya se-dunia, tapi karena rumah murah ini Indonesia ya, ini Indonesia, jadi se-Indonesia lawan kita itu. Bisa dilihat ini sekitar 355 juta hasil ya, 355 juta hasil, berarti 355 website yang berada di sini ya. Di atas ini ada iklan ini ya. Iklan ini berarti dia website ini ya memang beriklan, membayar ke Google ya, maka dia di atas ringnya. Kemudian ke bawah ini baru yang tidak bayar ke Google ya. Dan di sini saya kira ya halaman ini ya, halaman 1, 2, 3 mungkin ya. 1, 2, 3 mungkin kita sudah nyari kata kunci lain ya gitu ya. Jadi enggak pakai itu tadi. Mungkin 3 atau 5 lah maksimal biasanya kalau mencari sesuatu ya. Maka di sini ini hubungannya sama apa namanya? Sama SEO ya, Search Engine Optimization. Jadi bagaimana agar halaman kita, website kita itu bisa berada di halaman 1 Google ya, itu seperti apa? Maka dibutuhkan namanya SEO ya. Jadi ini saya share pengalaman saya. Jadi untuk digital marketing ya, atau pemasaran digital ya, pemasaran digital, karena sekarang semua sudah serba online ya. Untuk teori nanti tadi 2 PDF nanti saya share, bisa dibaca kembali. Kemudian di sini saya sharingkan untuk digital marketing. Contohnya seperti ini ya. Kemudian ketika kita sudah berbasis wilayah ya, maka yang kita lakukan adalah rumah murah mana namanya di Malang. Nah, di Malang ya. Maka di sini hasilnya tentunya berbeda kan ya, berbeda dengan yang tadi rumah murah. Kalau sudah rumah murah di Malang, maka ini dia lebih mengerucut lagi khusus untuk se-Malang ya. Jadi yang memang rata-rata di Malang ya. Oke ya. Ini kalau kita buka umpamanya klik kanan ya, kita buka new tab, maka akan macam-macam ya, akan macam-macam masuknya ya. Nah,
Ini ada rumah.com, ada olx.co.id ya. Ini apa? Ini adalah e-commerce ya, jadi e-commerce, penyedia istilahnya platform ya, platform untuk jual beli rumah. Anda bisa buat seperti ini, buat platform seperti ini bisa ya. Jadi untuk memasarkan produk atau agenda atau jasa kita ya, ini saya contohkan, ini membuat website ya, ini namanya griasmart.com ya, griasmart.com. Jadi ini usahanya Pak Halis ya. Jadi ini istilahnya ya tokonya atau tempat usahanya secara online ya, secara online. Jadi saya contohkan yang offline dulu. Kalau offline tuh berarti punya toko atau punya tempat usaha. Nah, kemudian semuanya barang-barang itu kan ada di toko atau tempat usaha itu. Nah, di sini bagaimana cara kita memasarkan agar toko kita itu dikenal, kemudian agar orang itu datang, agar orang itu mau beli atau transaksi, atau tadi saya sebut feedback yang ada di toko kita itu ya. Bisa dengan umpamanya nyebar brosur ya, nyebar brosur. Kemudian ada juga yang pakai baliho, ada yang pamflet ditempel-tempel, atau mungkin di koran ya, di koran, atau mungkin di radio, di TV ya. Itu adalah cara agar orang-orang itu mau ke toko kita, kan begitu. Nah, kalau online di mana? Kalau online ya ini website ini ya. Maka website ini ya satu keharusan, karena harus punya toko dulu, harus punya tempat usaha dulu agar orang mau ke sini. Nah, sekarang bagaimana caranya agar orang mau ke sini? Yang pertama tadi itu pakai namanya SEO. Caranya itu caranya itu SEO, Search Engine Optimization. Banyak caranya. Nanti Anda bisa cek sendiri ya. Nanti kita bisa diskusi di grup WA. Teman bisa cari apa itu SEO, bagaimana caranya. Ya, nanti silakan bisa dicoba sendiri. Ya, kemudian cara lain ya seperti ini, menggunakan namanya e-commerce ya. E-commerce sangat mudah sekali, caranya itu sangat mudah. Mamanya sampean memang produknya itu memang khusus Malang ya, khusus Malang, maka tulis seperti ini, rumah murah di Malang ya. Ini umpamanya yang dijual adalah rumah ya. Nah, kemudian bisa dilihat di sini adalah situs-situs e-commerce yang memang bagus ya. Ini ada rumah.com, ada ini Lamudi nih, lamudi.co.id ya. Terus rumah.com, terus ada lagi ini rumah123.com ya. Ada 99.co, ada rumah.profit.co.id, ada olx.co.id. Ini adalah e-commerce yang rata-rata ya gratis, mereka ini gratis. Sehingga yang kita lakukan adalah kita bisa buat akun di sini ya. Jadi buat akun ya, bisa daftar ya, daftar saja. Setelah daftar kita bisa memasukkan atau bisa mengiklankan produk kita di sini ya. Produk kita masuk di situ. Dan jangan lupa tentunya nanti di sana juga ada link ya, link agar si calon pembeli ini mau masuk ke website kita gitu loh ya. Jadi pertama gunakan e-commerce. Kemudian yang kedua bisa digunakan media sosial ya. Jadi bisa pakai Facebook, Twitter, Instagram ya, agar orang-orang mau masuk juga ke toko kita ya, ke website yang punya kita ini gitu loh. Kalau cara lagi sekarang ya bisa YouTube, bisa atau TikTok ya. TikTok bisa juga ya. Jadi bagaimana agar TikToknya ini banyak pengunjungnya? Nah, dari situ kita jualan ya. Jualannya ya tentunya dikasih link ya, dikasih link agar mereka mau masuk ke website kita
Ya, sudah masuk sini ya, ini baru digodok ya, digodok bagaimana mereka menikmati layanan kita di sini dan akhirnya memberikan feedback. Feedbacknya ya bisa membeli produk atau menggunakan jasa yang kita punya, seperti itu ya. Jadi saya kira itu digital marketing itu sangat penting ya, sangat penting sekarang ini. Sudah banyak dibutuhkan ya, banyak dibutuhkan, apalagi sekarang ya seperti pandemi ini sangat semuanya rata-rata online ya, rata-rata online. Seperti kemarin itu ada teman saya itu di perumahan ya, membutuhkan ya digital marketing ini sekitar 5 orang ya, 5 orang. Jadi ketika kalian punya keahlian atau punya kemampuan di sini ya, diasah ya, insya Allah tidak akan nganggur ya. Pokoknya ini ya, satu ilmu ini aja, digital marketing itu tidak akan nganggur ya. Kemarin minta Mas Ahlis kalau ada alumni atau mahasiswanya mungkin yang bisa digital marketing ya, bisa dimasukkan gitu, seperti itu ya. Insya Allah ya rata-rata ya diterima. Di sana pun nantinya yang memberikan training juga saya, jadi di training dulu ya, setelah itu baru kerja ya. Yang training pun ya saya yang training, jadi untuk memberikan cara bagaimana marketing secara online atau digital marketing itu seperti apa. Terus pokoknya sampean segera dikerjakan tugas akhirnya, terus lulus ya wes ya, kalau mau kerja ya kerja, mau usaha seperti itu ya. Insya Allah ndak akan ada yang nganggur ya. Yang mau lanjut juga silakan, atau mau lanjut sambil kerja juga bisa. Digital marketing ini kalaupun kalian freelance ya, saya yakin banyak orang yang mau. Contoh umpamanya sampean akan kerjasama dengan developer ya, atau properti. Pak, saya mau masarkan rumah sampean, atau Pak, saya mau masarkan ruko sampean. Pasti kan diperbolehkan, nggak mungkin enggak mau menjualkan gitu loh ya. Kan freelance ya, freelance ini, kalau freelance tuh mainnya ya komisi. Kalau perumahan tuh komisinya ya besar ya, bisa 5-10%, bisa lebih. Kalau rumahnya harga 100 juta ya 10%-nya berapa? 10 juta buat sampean. Kalau rumahnya SAM ya 100 juta buat sampean ya, seperti itu komisinya ya. Saya kira sangat terbuka sekali ya, apalagi untuk teman-teman ini generasi milenial ini sangat terbuka sekali ya. Silakan dipelajari ya untuk digital marketing ini. Terus nanti juga ada lagi ini ilmu baru ya, namanya business intelligence ya, intelijensi bisnis ya. Ya itu nanti bisa kita bahas lagi seperti itu. Ini masih kurang 3 menit ya, 3 menit. Mungkin ada yang ingin tanya, silahkan. Kalau ada yang mau tanya silahkan. Assalamualaikum Pak. Ya monggo. Saya print screen. Ya silakan. Pak, yang tadi penjelasannya Bapak kan tentang e-commerce itu. Ya. Nah, yang saya tanyakan di sini, toko kayak Tokopedia, kayak Shopee, apa termasuk e-commerce di situ Pak? Ya, itu termasuk e-commerce. Termasuk. Jadi makanya di sini apakah teman-teman itu mau main di mana? Mau main sebagai pemakai e-commerce atau pembuat e-commerce? Kayak gitu. Kalau pemakai ya tinggal pakai saja.
Ya sampean cukup buat website yang khusus untuk usahanya sampean, nanti lain-lainnya gunakan di e-commerce itu sebagai dukungan saja agar banyak orang yang mau lari ke tokonya sampean gitu loh. Tapi kalau sampean memang sebagai penyedia e-commerce-nya, membuat e-commerce-nya, ya tambah bagus lagi ya. Jadi kalau e-commerce ini saya ibaratkan seperti apa ya, mall lah ya, mall atau pasar lah, menjual semua barang. Tinggal sampean mau jadi penjual di mall itu ya, maksudnya toko itu kan, kalau di mall kan ada toko kecil-kecil itu ya. Ya, sampean mau jadi yang jualan di toko kecil itu atau mau yang punya mall gitu loh ya. Kayak gitu. Kita lanjutkan diskusinya di WA. Oke, terima kasih. Terima kasih teman-teman semua sudah bergabung. Semoga bermanfaat. Kita bisa lanjutkan diskusi di grup WA 24 jam online non-stop. Oke, terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.